Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 98. Dokter Akio mengangguk. Erik sudah baik-baik saja. Brad menghela nafas lega tetapi Nyonya Mon terlihat sangat kesal. Hanya dalam waktu 5 menit untuk mendapatkan 300 juta dolar. Reva, kau benar-benar tak punya hati nurani jika kau menggunakan uang ini. Suamiku, jangan beri dia terlalu banyak. Menurutku, 100.000 dolar juga sudah cukup. Diam. Brad memakinya dengan marah. Karena Tuan Lee telah menyelamatkan putraku maka kita juga harus menepati janji sesuai perjanjian dengan Tuan Lee tadi. Brad tidak pernah menyesali apapun yang telah dia janjikan seumur hidupnya. Reva tersenyum. Tenang, aku juga tidak pernah menyesal dengan janji yang telah kuberikan kepada orang lain. Brad Mon, menyelamatkan putramu adalah perkara sepele tetapi menyelamatkanmu ada tantangan besar untukku. Aku, tanya Brad dengan terkejut. Tuan Lee, mengapa kau ingin menyelamatkan aku yang tidak sakit dan tidak bermasalah? Tidak sakit dan tidak bermasalah. Reva mencibir. Tarik pakaianmu. Brad menarik bajunya dengan ragu kemudian memperlihatkan perutnya. Tiba-tiba Reva menjulurkan tangannya dan langsung menotok 7 titik akupuntur di badan Brad. Seketika wajah Brad memerah dan bahkan menjadi sulit bernapas. Apa yang kau lakukan? Seru Nyonya Mon dengan cemas. Reva berkata dengan dingin, coba kau lihat apa yang ada di perutnya. Semua orang saling memandang dan melihat perut Brad perlahan menyusut. Di atas kulit perutnya terlihat seperti ada garis wajah yang muncul sedikit demi sedikit. Garis wajah itu menjadi semakin jelas dan semakin nyata. Yang pada akhirnya benar-benar menampakkan sebuah wajah. Dengan hidung, mata dan mulut yang sangat jelas. Dan itu terlihat sangat menakutkan. Apa ini? Jerit Nyonya Mon. Semua orang yang berada di situ tampak tercengang. Siapa yang pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya? Dokter Hale mendekati dan berseru. Jangan-jangan ini adalah luka wajah manusia yang disebutkan dalam legenda. Luka wajah manusia. Ekspresi Dokter Akio tampak berubah. Bukankah ini hanyalah sebuah rumor? Apakah benar ada hal seperti itu? Dokter Hale mengangguk. Guruku pernah mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa memang ada penyakit aneh seperti itu. Tetapi penyakit ini sangat langka, dan jarang ada orang yang mendapatkannya. Banyak dokter yang telah mengobati dan melakukan perawatan seumur hidupnya juga belum pernah melihat penyakit semacam ini. Guru dari guruku pernah melihatnya sekali. Itu sebabnya kami tahu tentang luka wajah manusia ini. Luka wajah manusia ini belum sepenuhnya terbentuk. Begitu matanya terbuka, Direktur Mon pasti akan mati. Ah! Nyonya Mon berteriak, apakah ini benar-benar sejenis penyakit? Iya, Dokter Hale mengangguk. Nyonya Mon berkata dengan cepat. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Dokter Hale. Minum obat. Nyonya Mon. Minum obat apa? Tidak pasti. Jawab Dokter Hale. Obat ini bukan untuk dimakan orang, tetapi untuk luka wajah ini. Tidak ada yang tahu dengan pasti obat apa yang paling ditakuti oleh luka wajah ini. Jadi, satu-satunya cara untuk mengobati luka wajah manusia ini adalah dengan memberi makan semua jenis obat-obatan ke wajah ini. Jika dia tidak mau memakan salah satu obatnya berarti obat ini adalah musuh bebuyutannya. Kalau begitu kita paksa dia makan segala jenis obat untuk menyembuhkannya. Nyonya Mon menghela nafas lega. Kalau begitu cara mengobati penyakit ini cukup sederhana, cepat pergi beli obat. Beli semua jenis obat dan beri makan dia saja. Reva, kau ingin menggunakan penyakit ini untuk menakuti siapa?
Beraninya kau meminta 300 juta dolar untuk penyakit yang mudah diobati seperti itu. Apa kau benar-benar tidak tahu malu? Reva mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali tidak boleh, ujar Dr. Hale yang dengan cepat melambaikan tangannya. Kenapa? Tanya Nyonya Mon dengan tercengang. Dr. Hale menghela nafas dan berkata, metode pengobatan yang aku katakan itu mengacu pada luka wajah manusia yang tumbuh di bagian lain. Tetapi jika kau memiliki luka wajah di perutmu, metode seperti ini tidak akan berhasil. Bab 99. Nyonya Mon tampak terkejut. Apa bedanya? Dr. Hale berkata. Tentu saja beda. Seperti kata orang, obat juga mempunyai 3 titik racun. Dengan memakan begitu banyak obat pasti akan beracun. Jika luka wajah manusia ini terletak di lengan dan kakinya, maka tidak apa-apa untuk memberinya obat dengan metode yang kukatakan tadi. Tetapi karena dia tumbuh di perut, ini lebih berbahaya karena semua organ dalam ada di sini. Dengan memakan begitu banyak obat, racunnya juga akan mengikis organ dalam. Dan jika pada saat itu luka wajah manusia ini tak dapat sembuh, aku khawatir organ dalam Direktur Mon akan lebih dulu membusuk. Nyonya Mon tampak tertegun lalu dia bertanya dengan cemas. Lalu harus bagaimana mengobatinya? Dr. Hale memandang Reva, Tuan Li, apakah kau punya cara? Reva melirik Nyonya Mon. Berapa banyak berani kau keluarkan untuk menyelamatkan suamimu? Aku bersedia membayar berapapun. Nyonya Mon berkata tanpa ragu. Brett adalah tulang punggung keluarganya. Jika Brett masih hidup, dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar 300 juta dolar itu sesering yang dia inginkan. Tetapi jika Brett meninggal, maka nasib keluarganya mungkin akan tamat. Tanpa kekuasaan dan kekuatan Brett, keluarga besar Mon pasti akan segera merebut kekuasaan mereka. Nyonya Mon dan Eric akan menjadi anak yatim dan janda, mereka mana bisa melawan keluarga besar Mon itu. 300 juta dolar, kau juga berani? Reva bertanya balik. Nyonya Mon menjawabnya tanpa ragu. Iya. Dr. Li, aku mohon, tolong selamatkan suami aku. Dr. Akio dan yang lainnya yang berada di samping juga diam-diam mengangguk. Nyawa Brett Mon bernilai 300 juta dolar. Reva melihat luka wajah di perut Brett dan mengeluarkan tas jarum peraknya. Tuan Li, apakah luka wajah manusia ini bisa diobati dengan akupuntur? Seru Dr. Hale. Reva menggelengkan kepalanya. Luka wajah manusia ini tidak memerlukan perawatan. Tidak perlu perawatan. Semua orang langsung berseru. Penyakit aneh dan berbahaya begini tidak memerlukan perawatan. Reva lanjut menjelaskan. Luka wajah manusia bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya ini adalah hal yang baik. Dr. Akio tampak terkejut. Yang benar saja. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa penyakit ini dapat membuat orang meninggal? Reva berkata sambil tersenyum. Dari sudut pandang tertentu dapat dikatakan bahwa ini adalah kelahiran baru dari tubuh manusia. Ini seperti kehidupan baru yang dikandung di dalam tubuh. Luka wajah manusia ini akan menyerap sari-sari nutrisi tubuh. Jika tidak diatasi, sari-sari nutrisi tubuh kita akan diserap oleh luka wajah ini dan tubuh kita pasti akan mati. Tetapi kalau kita berhasil mengarahkannya untuk mengembalikan sari-sari nutrisi luka wajah manusia itu ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan diisi dengan sari-sari nutrisi itu. Mari kujelaskan secara sederhana. Seperti dalam kasus luka wajah Direktur Mon. Jika luka wajahnya ini dapat diarahkan kembali ke tubuh utamanya, maka fungsi fisik Direktur Mon setidaknya 10 tahun lebih muda. Apa? Semua orang berseru dan tercengang. 10 tahun lebih muda. Ini adalah impian yang diimpikan banyak orang.
Meskipun Brett merasa sangat tidak nyaman sekarang tetapi saat dia mendengar ucapan Reva ini membuatnya merasa agak gugup. Bisa menjadi 10 tahun lebih muda. Jangankan 300 juta dolar, 1 miliar ataupun 3 miliar dolar pun dia rela. Nyonya Mon berkata dengan penuh semangat, "Tuan Li, cepat selamatkan suamiku." Reva mengeluarkan jarum peraknya dengan ekspresi serius dan tiba-tiba saja menusukkan 3 buah jarum untuk menyegel 3 titik akupuntur di dada Bradmon. Diikuti oleh 7 jarum lagi yang menyegel titik akupuntur kedua kakinya. Tangan Reva yang tidak berhenti melakukan akupuntur itu dalam waktu kurang dari 5 menit dia sudah menancapkan 36 jarum perak di tubuh Brad. 36 titik akupuntur sesuai dengan 36 tiangang. 36 tiangang ini adalah 36 tempat di mana energi yang dari tubuh manusia yang paling vital. Ekspresi di luka wajah itu tiba-tiba terlihat begitu mengerikan, seolah-olah sedang tercekik saja. Ekspresi Brad tampak sedikit lebih baik. Dia seperti sedang bersaing dengan pria ini untuk mendapatkan energi kehidupan. Ketika luka wajah itu tidak nyaman Brad malah merasa lebih baik. Setelah sekitar setengah jam, ekspresi luka wajah manusia itu menjadi semakin mengerikan. Dan wajah itu terlihat sangat menakutkan. Bab 100. Tuan Li, apakah ini sudah selesai diobati? Tanya Dokter Hale dengan hati-hati. Belum, jawab Reva sambil menggelengkan kepalanya. Ini baru permulaannya saja, aku ingin memaksa luka wajah manusia ini kembali ke organ dalamnya. Dokter Hale tampak terkejut. Mengapa kau harus memaksanya kembali ke sana? Reva melirik Brad dan berkata. Dia sudah memiliki gejala sirosis hati, pengerasan hati, defisiensi ginjal yang parah, luka di lambung dan sakit mah yang menahun. Jantungnya juga tidak bagus. Diperkirakan dalam 2 tahun sudah harus pasang ring. Jika saripati dari luka wajah manusia ini dapat dikeluarkan dan disebarkan ke semua organ dalamnya maka semua penyakitnya bisa disembuhkan. Dokter Hale memandang Dokter Akio yang berada di sebelahnya. Dokter Akio adalah dokter pribadi Brad, dia yang paling mengetahui kondisi dan penyakit dari Brad. Dokter Akio menghela nafas dengan bergumam, Tuan Li benar-benar jenius. Dokter Hale pun tampak begitu terkejut. Bahkan gurunya pun tak akan bisa mengetahui kondisi dan penyakit seseorang hanya dengan melihat sekilas. Setelah 10 menit luka wajah manusia itu akhirnya seperti sudah tak bisa menahan lagi dan dia pun sirna dengan perlahan. Dia benar-benar sirna, ujar Nyonya Mon dengan terkejut. Tuan Li, apakah sudah tidak apa-apa sekarang? Jangan terburu-buru, jawab Reva sambil menggelengkan kepalanya. Ah, Nyonya Mon tampak tercengang. Tak lama kemudian perut Brad tampak bergoyang dan berubah-ubah lalu luka wajah manusia itu pun muncul kembali. Selain itu kulit perut Brad seperti ditopang oleh sesuatu. Luka wajah manusia itu seperti ingin keluar dari perut Brad. Dia berjuang sekuat tenaga dengan mulutnya yang terbuka. Meskipun luka wajah manusia itu tak dapat mengeluarkan suara tetapi semua orang di sana bisa merasakan bahwa luka wajah manusia itu seperti sedang mengaum. Semua orang yang berada di sana tampak ketakutan. Dokter Reva berdiri di sana dan dengan tenang memperhatikan luka wajah manusia itu. Luka wajah manusia itu berusaha untuk berjuang lagi sebanyak 3 kali dan akhirnya tak bergerak sama sekali. Reva mulai bertindak. Dia memasukkan pil Long Life ke dalam mulut Bradmon. Tangan kanannya memegang leher Brad dan mengangkatnya. Lalu dengan tangan kirinya dia mengambil sesuatu seperti rumput liar dari sakunya dan memasukkan semuanya ke dalam mulut Brad. Kemudian dia menutup mulut dan hidung Brad, memaksanya untuk menelan semua itu.
Brad memutar matanya dan Reva pun melemparkannya ke lantai. Brad bergulingan dan membolak-balikkan badannya dengan sekuat tenaga di lantai lalu berteriak dan meraung seperti hewan buas yang kesakitan. Tuan Lee, suamiku dia, Nyonya Mon berbicara dengan sangat gugup dan bingung. Reva, tidak apa-apa, sudah hampir selesai. Setelah bergulingan dan membolak-balikkan badannya selama 7-8 menit, akhirnya Brad menjadi tenang secara perlahan-lahan. Reva menganggukkan kepalanya, sudah selesai. Brad kemudian berdiri dengan perlahan dan dia merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Dia tidak lagi merasakan semua penyakit yang telah menghinggapinya selama bertahun-tahun itu. Dengan tak mempedulikan ekspresi semua orang, Brad langsung berlutut di lantai dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih Tuan Lee atas pertolonganmu yang seperti memberikanku hidup baru lagi." Reva tidak hanya menyelamatkan nyawanya saja tetapi juga telah membuatnya lebih muda 10 tahun. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Dr. Hale yang melihat itu juga tampak terkejut dan dia semakin mengagumi Reva. Ini baru dokter jenius sejati. Reva berkata. Direktur Mon, kau tak perlu sungkan, aku juga memungut biaya pengobatan kan. Brad langsung menjawabnya. Dalam kurun waktu 12 jam uang sebanyak $500 juta pasti akan masuk ke rekening Tuan Lee. Reva menggelengkan kepalanya, tidak perlu memberiku sebanyak itu, $300 juta saja sudah cukup. Lagi pula, masalah ini belum selesai, aku tak boleh menerima uangnya. Ah, Brad tampak sangat terkejut. Belum selesai. Aku sudah merasa baik-baik saja sekarang, apakah penyakitku masih belum sembuh? Reva menggelengkan kepalanya. Penyakitmu ini memang sudah sembuh tetapi masalah keluargamu belum selesai. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.